lulusan SD seperti kamu tidak pantas masuk keluarga kami. Di hari pernikahannya, Sari gadis lulusan SD dihina mertuanya di depan semua tamu. Tapi dari luka itulah lahir pembuktian yang mengguncang seluruh keluarga. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Di sebuah desa kecil bernama Tegal Eram, hidup seorang gadis sederhana bernama Sari. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun hidup telah menempanya dengan keras. Sejak kecil, ia terbiasa dengan kerja keras, membantu ibunya berjualan sayur di pasar, mengurus adik-adiknya, bahkan sesekali ikut bekerja di sawah ketika ayahnya sakit. Pendidikan Sari hanya sampai sekolah dasar. Bukan karena ia malas belajar, tapi karena keadaan memaksanya berhenti. Uang sekolah sudah tak sanggup dibayar. Buku-buku bekas saja sulit mereka beli. Jadi setelah lulus SD, Sari hanya bisa menatap iri teman-temannya yang melanjutkan SMP. Meski begitu, Sari tidak pernah mengeluh. Ia menerima kenyataan dengan hati besar. Orang-orang di desanya mengenalnya sebagai gadis yang sopan, rajin, dan rendah hati. Senyum manisnya selalu hadir, meski tubuhnya letih karena seharian membantu orang tua. Tak ada yang menyangka, takdir kelak akan mempertemukannya dengan seorang pria dari dunia yang sangat berbeda. Suatu sore, ketika Sari pulang dari pasar dengan membawa keranjang berisi sayuran sisa dagangan, ia melewati alun-alun kota kecil dekat desanya. Di sana, terlihat sekelompok prajurit TNI sedang latihan fisik. Pemandangan itu bukan hal asing bagi warga, karena markas TNI berada tak jauh dari situ. Namun bagi Sari, sore itu menjadi istimewa. Di antara para prajurit yang sedang berlari dan berteriak kompak, matanya tertuju pada satu sosok. Seorang pemuda dengan tubuh tegap, kulit sawo matang, dan tatapan tegas. Keringat membasahi seragam olahraganya, namun senyum ramah tetap terukir di wajahnya ketika tanpa sengaja pandangan mereka bertemu. Pemuda itu bernama Aditya, seorang prajurit TNI berpangkat Serda Sersan II yang baru ditempatkan di kota itu. Pertemuan singkat itu seperti menyalakan percikan dalam hati keduanya. Sari, dengan wajahnya yang sederhana tanpa riasan, terlihat begitu tulus dan bersahaja. Aditya, meski terbiasa dengan disiplin militer, merasa ada ketenangan dalam tatapan gadis desa itu. Hari-hari berikutnya, Aditya sering mencari alasan untuk mampir ke pasar. Kadang ia bilang membeli buah, kadang hanya sekadar air mineral. Padahal, yang ia cari hanyalah kesempatan bertemu Sari. Awalnya Sari merasa canggung. Bagaimana mungkin seorang prajurit TNI yang sering dipandang gagah dan terhormat bisa menaruh perhatian padanya seorang gadis lulusan SD yang sehari-hari berjualan sayur. Namun sikap Aditya yang rendah hati membuat Sari perlahan membuka diri. Mereka mulai berbincang kecil tentang cuaca, tentang sayur yang sedang mahal, hingga tentang kehidupan desa. Aditya kagum pada kerja keras Sari. "Kamu mungkin tidak sekolah tinggi," katanya suatu kali, "tapi kamu pintar mengatur hidupmu. Itu yang tidak semua orang bisa lakukan." Ucapan itu membuat hati Sari bergetar, bukan karena rayuannya, tapi karena ia merasa dihargai apa adanya, bukan direndahkan. Namun, hubungan mereka tak luput dari sorotan. Warga desa mulai bergosip, mana mungkin seorang tentara berpangkat memilih gadis pasar yang cuma lulusan SD. Begitu bisik-bisik terdengar di warung kopi, Sari pun gelisah. Ia takut dianggap tidak pantas. Ia bahkan pernah mencoba menjauh, menolak ajakan Aditya untuk berbincang. Tapi Aditya tidak menyerah. Ia datang ke rumah Sari, menemui orang tuanya, dan dengan sopan memperkenalkan diri. Sikap berani itu membuat orang tua Sari luluh. Mereka melihat kesungguhan Aditya, bukan sekadar main-main. Waktu berlalu, hubungan mereka semakin serius. Hingga akhirnya, Aditya memutuskan untuk membawa Sari ke rumah orang tuanya di kota. Ia ingin memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Namun, di sanalah badai pertama menghantam. Ayah Aditya memang agak kaku, tapi masih mencoba netral. Ia hanya mengingatkan, "Pikirkan baik-baik, Dit. Hidupmu sebagai tentara tidak mudah. Istri harus kuat mendampingimu." Tapi ibunya, Bu Ratna, langsung menolak mentah-mentah. "Tidak, kamu itu tentara, punya masa depan jelas, punya pangkat.
Bagaimana bisa kamu pilih menantu hanya lulusan SD? Apa kata orang kalau tahu anakku menikah dengan gadis kampung, penjual sayur pula? Anak-anak perwira banyak yang bisa kamu pilih. Jangan turunkan martabat keluarga kita." Ucapan itu menusuk hati Sari seperti belati. Ia memang miskin, ia memang tak berpendidikan tinggi. Tapi apakah itu berarti ia tak berhak dicintai? Aditya tak tinggal diam. Dengan suara mantap ia berkata, "Bu, pangkat saya tidak berarti apa-apa tanpa orang yang mendukung saya dengan tulus." Sari mungkin tidak sekolah tinggi, tapi hatinya jauh lebih berharga daripada ijazah. Pertengkaran tak terelakkan, namun Aditya tetap teguh. Ia memilih melawan arus, mempertahankan cintanya pada Sari meski ditentang habis-habisan oleh ibunya. Akhirnya, setelah perdebatan panjang, pernikahan tetap dilangsungkan. Hari itu, Sari mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya cantik meski tanpa perhiasan mewah. Aditya tampak gagah dalam seragam TNI lengkap, dada bidangnya penuh lencana kecil tanda dedikasi. Para tamu undangan berdatangan, termasuk rekan-rekan Aditya dari kesatuan. Namun, di tengah suasana sakral itu, sebuah peristiwa yang memalukan terjadi. Ketika acara baru dimulai, Bu Ratna berdiri di depan para tamu dan berkata dengan suara lantang, "Hari ini seharusnya jadi hari bahagia. Tapi saya jujur saja, saya malu. Anak saya seorang tentara berpangkat, masa menantunya hanya lulusan SD? Bagaimana nanti dia bisa mendampingi anak saya di acara dinas? Tidak bisa bangga kalau dikenalkan. Anak saya pantasnya dapat yang lebih terhormat." Ruangan langsung hening. Para tamu terdiam, beberapa berbisik-bisik, sebagian menahan tawa sinis. Rekan-rekan tentara Aditya saling pandang, ada yang kasihan, ada pula yang mengangkat alis penuh tanda tanya. Sari berdiri kaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia menunduk, air mata menggenang di pelupuk mata. Aditya mencoba menenangkan, tapi luka itu sudah menancap dalam. Hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, berubah menjadi hari paling memalukan dalam hidup Sari. Namun dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa pendidikan rendah bukan berarti harga dirinya rendah. Ia akan buktikan bahwa ketulusan seorang istri mampu mengangkat kehormatan, bahkan lebih tinggi dari sekadar gelar atau ijazah. Setelah pernikahan itu, kehidupan Sari dan Aditya benar-benar memasuki babak baru. Mereka tidak tinggal di rumah orang tua Aditya, melainkan di sebuah rumah dinas sederhana di kompleks TNI. Rumah itu kecil, berdinding tembok tipis, dengan atap seng yang sering berisik jika hujan turun. Namun bagi Sari, tempat itu lebih dari cukup. Ia menyapunya setiap pagi, menanam bunga kertas di depan teras, dan menempelkan taplak hasil jahitannya di meja makan mungil mereka. Meski begitu, rasa luka akibat hinaan Bu Ratna di hari pernikahan masih membekas kuat. Malam-malam pertama setelah pesta usai, Sari sering terbangun diam-diam. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil menangis. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam benaknya terus terngiang ucapan mertuanya, "Anak saya pantasnya dapat yang lebih terhormat, bukan lulusan SD seperti kamu." Aditya sering menemukan istrinya terisak dalam gelap. Ia meraih bahu Sari dan berkata, "Jangan biarkan itu melemahkanmu. Kamu istriku, dan aku bangga padamu." Kata-kata itu memang menenangkan sesaat, tapi luka di hati Sari tidak hilang begitu saja. Hari-hari sebagai istri seorang prajurit tidak mudah. Aditya seringkali ditugaskan mendadak, latihan di luar kota, operasi di perbatasan, bahkan kadang berbulan-bulan tak pulang. Sari harus menjalani hari-hari penuh kesepian, menjaga rumah seorang diri. Di kompleks perumahan TNI, ada organisasi khusus untuk para istri prajurit bernama Persit Kartika Chandra Kirana. Di sana, para istri prajurit rutin mengadakan kegiatan bersama, arisan, latihan baris berbaris, bakti sosial, hingga lomba masak. Bagi sebagian besar anggota, kegiatan itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus kebanggaan. Namun bagi Sari, semua itu terasa berat. Ia merasa rendah diri. Banyak istri perwira lulusan perguruan tinggi, ada yang bekerja sebagai guru, ada pula yang pegawai ban. Ketika mereka berbicara dengan bahasa baku dan penuh percaya diri, Sari hanya bisa duduk diam, sesekali tersenyum kaku. Suatu kali, dalam acara Persit, seorang istri perwira muda bertanya dengan nada menyindir, "Mbak Sari lulusan apa ya? Kok jarang cerita tentang sekolahnya?" Pertanyaan itu membuat wajah Sari merah padam. Ia menjawab pelan, "Saya hanya sampai SD." Beberapa yang mendengar saling pandang,
sebagian menutup mulut menahan tawa. Ada pula yang berbisik, pantas saja. Sejak itu, Sari makin jarang ikut kegiatan. Ia memilih mengurus rumah, menunggu kepulangan Aditya, dan mengisi waktu dengan membuat kue untuk dijual ke tetangga. Namun, hinaan terbesar tetap datang dari Bu Ratna. Setiap kali Aditya mendapat cuti dan mengajak Sari pulang ke rumah orang tuanya di kota, suasana pasti berubah panas. Bu Ratna selalu saja menemukan celah untuk merendahkan menantunya. Suatu malam, ketika keluarga besar berkumpul, Bu Ratna berkata lantang di depan semua orang, "Anak saya tentara, punya pangkat. Tapi istrinya hanya lulusan SD, bagaimana mau mendampingi? Coba bandingkan dengan menantu saya yang lain, lulusan universitas, bisa bicara di depan banyak orang. Sungguh memalukan." Semua yang hadir terdiam, sebagian pura-pura tersenyum. Aditya geram, tapi Sari hanya menunduk. Malam itu, setelah kembali ke rumah dinas, ia menangis sejadi-jadinya di pelukan suaminya. "Mas," ucapnya terbata, "aku merasa benar-benar tidak pantas jadi istrimu. Aku hanya membuatmu malu." Aditya menggeleng tegas. "Tidak, kamu justru sumber kekuatanku. Kamu yang menemaniku, mendoakanku saat aku bertugas. Itu jauh lebih penting daripada semua gelar." Kata-kata itu membuat Sari sedikit lega, namun di dalam hatinya, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak boleh terus-terusan dianggap rendah. Ia harus membuktikan bahwa meski hanya lulusan SD, ia bisa menjadi istri prajurit yang layak dibanggakan. Sejak saat itu, Sari mulai mengisi hari-harinya dengan semangat baru. Ia belajar dari buku-buku bekas yang dibeli murah di pasar loak. Ia membaca resep masakan, cara mengelola keuangan, bahkan tips wirausaha. Meski tak pernah merasakan bangku SMP atau SMA, ia bertekad mengajari dirinya sendiri. Pelan-pelan, Sari juga mulai mencoba peruntungan dengan membuka usaha kecil. Ia membuat kue basah dan menitipkannya di warung sekitar kompleks. Awalnya hasilnya sedikit, tapi dari situ ia merasa dirinya masih bisa berarti. Tetangga yang tadinya memandang rendah, mulai kagum dengan ketekunannya. Ada ibu-ibu persit yang diam-diam membeli kue buatannya. Sari tersenyum kecil setiap kali dagangannya laku. Namun, jalan menuju pembuktian tidak semudah itu. Ujian yang lebih besar masih menantinya. Hari-hari Sari di rumah dinas prajurit tidak pernah mudah. Gaji seorang sersan tidaklah besar. Setiap bulan, setelah dipotong iuran ini itu, hampir tak ada sisa. Sari harus pintar-pintar mengatur keuangan, beras ditakar, lauk pauk disiasati, dan kebutuhan rumah tangga dipenuhi dengan penuh perhitungan. Kadang, ketika Aditya ditugaskan berminggu-minggu keluar kota, Sari harus menghadapi segalanya sendirian. Ia pernah mengalami pompa air rusak saat malam, atap bocor ketika hujan deras, bahkan lampu mati berhari-hari karena kabel korslet. Semua itu ia tangani dengan tangannya sendiri. Meski tubuhnya lelah, Sari selalu berusaha tersenyum saat suaminya pulang. Ia tak mau Aditya melihat penderitaannya. Baginya, menjaga semangat suaminya lebih penting daripada mengeluhkan kesulitan. Namun, dunia di luar rumah tidak seramah itu. Di kalangan persit, Sari masih sering menjadi bahan cibiran. Suatu kali, dalam rapat kecil, salah seorang istri perwira berkomentar dengan nada merendahkan, "Bu Sari, kenapa tidak lanjut sekolah paket saja? Kalau hanya SD, bagaimana bisa mendampingi suami kalau nanti pangkatnya naik? Malu, loh, kalau ikut acara resmi." Tawa kecil terdengar di ruangan. Sari hanya tersenyum kaku, menahan pedih di dadanya. Malam itu, ia menulis di buku catatan kecil yang selalu ia simpan. "Mereka boleh menertawakan, tapi aku akan buktikan bahwa aku bisa jadi istri prajurit yang baik tanpa harus punya gelar tinggi." Hubungan dengan Bu Ratna pun tidak membaik. Setiap kali ada kesempatan, sang mertua selalu menyindir. Suatu sore, ketika Aditya pulang membawa Sari ke rumah orang tuanya, Bu Ratna langsung berkata di depan saudara-saudaranya, "Lihatlah, anak saya pulang dengan istrinya, tentara berpangkat, tapi istrinya masih bau bawang, cuma bisa jualan gorengan. Bagaimana mau ikut acara korps? Memalukan." Sari ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk. Namun, di dalam dadanya, api kecil mulai menyala. Ia tidak ingin selamanya dianggap hina. Aditya, meski marah, selalu berkata, "Biar saja, sayang. Kita jalani hidup dengan ikhlas. Waktu akan membuktikan siapa yang benar." Kata-kata itu menjadi pegangan Sari. Ia belajar menahan luka, membiarkan kesabaran menempanya.
Tekad itu ia wujudkan lewat kerja keras. Selain berjualan kue, Sari mulai mencoba usaha menjahit. Ia belajar dari buku dan meminta tips dari tetangga yang pandai menjahit. Dari situlah ia bisa menambah penghasilan. Pernah suatu kali, seorang tetangga berkata, "Bu Sari, meski cuma lulusan SD, kamu rajin sekali. Tidak kalah dengan orang sekolah tinggi." Ucapan sederhana itu membuat Sari menangis haru. Ia merasa usahanya mulai dihargai, meski hanya oleh segelintir orang. Tapi hidup kembali menguji. Suatu hari, Aditya mendapat tugas operasi di perbatasan selama 3 bulan. Berita tentang penembakan di daerah rawan konflik sering muncul di TV. Sari diliputi kecemasan setiap malam. Ia takut menerima kabar buruk. Di saat hatinya genting seperti itu, ia masih harus menghadapi cemoohan mertua. Bu Ratna berkata, "Kalau nanti terjadi apa-apa pada Aditya, kamu mau jadi apa? Menantu bodoh, tidak punya ijazah, tidak punya pekerjaan tetap. Kamu hanya akan jadi beban." Kata-kata itu menghantam Sari seperti badai. Malam itu, ia berdoa sambil meneteskan air mata. "Ya Allah, kalau Engkau beri aku ujian ini, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi istri yang kuat, meski aku hanya lulusan SD." Sejak itu, Sari semakin menguatkan diri. Ia mengisi hari-harinya dengan doa, kerja keras, dan semangat belajar. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil usahanya. Ia tak tahu untuk apa, tapi ia yakin tabungan itu akan berguna suatu hari nanti. Ia mungkin hanya istri prajurit berpangkat rendah. Ia mungkin hanya lulusan SD, tapi di dalam hatinya, Sari yakin suatu hari kelak kebenaran akan terungkap. Waktu berjalan, 3 tahun setelah pernikahan, karier Aditya mulai menanjak. Dari seorang sersan 2, ia naik menjadi sersan 1. Bagi seorang prajurit muda, itu adalah prestasi yang membanggakan. Ia mendapat seragam baru, tanda pangkat di pundaknya berubah, dan rekan-rekan sesama prajurit memberi ucapan selamat. Di markas, nama Aditya mulai dikenal sebagai tentara disiplin, tangguh, dan berintegritas. Atasan sering memujinya, bahkan memberi kepercayaan lebih dalam beberapa misi penting. Sari tentu bangga. Ia berdiri di samping suaminya dengan mata berbinar setiap kali melihat orang memberi hormat. Tapi di balik kebanggaan itu, ada beban yang semakin berat. Dengan naiknya pangkat Aditya, tuntutan sosial juga ikut naik. Undangan acara resmi semakin sering datang, dan sebagai istri prajurit, Sari harus mendampingi. Ia harus tampil di depan pejabat, perwira, dan keluarga besar TNI lainnya. Setiap kali memasuki ruangan, Sari merasa tatapan orang lain menusuk dirinya. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. "Itu istri Aditya, kan? Katanya cuma lulusan SD." Dalam acara resmi, ia sering salah menempatkan diri. Pernah suatu kali, ia salah duduk di kursi yang seharusnya untuk istri perwira senior. Seketika, beberapa orang menegur dengan tatapan merendahkan. Sari menunduk malu, pipinya panas. Seusai acara, Bu Ratna tak melewatkan kesempatan untuk menghinanya lagi. "Nah, kan, Ibu sudah bilang, kamu itu tidak pantas. Tidak sekolah, tidak tahu aturan. Bagaimana kamu mau mendampingi anak saya kalau hanya bisa bikin malu?" Kalimat itu menusuk seperti pisau. Namun kali ini, Sari tidak menangis di depan mertuanya. Ia hanya menunduk, menahan semua luka. Malamnya, barulah ia menangis sejadi-jadinya di pelukan Aditya. "Mas," isaknya, "aku capek selalu jadi bahan hinaan. Aku ingin membuktikan bahwa aku juga bisa, bahwa aku bukan sekadar lulusan SD yang diremehkan." Aditya mengusap kepalanya dengan lembut. "Kamu sudah buktikan itu setiap hari, sayang. Kamu kuat, kamu setia, kamu selalu ada untukku. Itu lebih dari cukup." Tapi bagi Sari, itu belum cukup. Hatinya berbisik, ia harus melakukan sesuatu lebih besar. Ia tidak mau hidup selamanya dalam bayang-bayang hinaan. Sejak saat itu, Sari semakin serius dengan usahanya. Ia memperluas jualan kuenya, kini bukan hanya menitip di warung sekitar, tapi juga menerima pesanan catering kecil-kecilan. Uang yang ia tabung mulai bertambah. Ia bahkan berani mendaftarkan diri ikut kursus menjahit di balai latihan kerja. Meski usianya lebih tua dari peserta lain, ia tetap semangat. Malam-malam ia belajar menjahit hingga jarum menusuk jarinya, tapi ia tak menyerah. Saat pertama kali bisa membuat satu setel seragam sederhana, ia menangis bahagia. Ia merasa akhirnya ia punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetangga mulai melihat perubahan.
Mereka tidak lagi melihat Sari hanya sebagai istri tentara lulusan SD, tapi juga sebagai wanita pekerja keras yang terus belajar. Namun, bagi Bu Ratna, semua itu tidak berarti apa-apa. Suatu ketika, dalam acara keluarga besar, Bu Ratna kembali melontarkan kata-kata pedas. Anak saya naik pangkat, tapi istrinya tetap saja tidak sepadan. Jangan bangga dulu, Dit. Kalau kamu bawa istrimu ke acara besar, semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Ucapan itu membuat suasana kaku. Beberapa anggota keluarga saling pandang, sebagian mencoba menenangkan. Tapi di dalam hati Sari, ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin lari atau menangis. Ia justru merasa kuat. Ia memandang Bu Ratna dengan mata yang berkaca-kaca, tapi penuh tekad. Baiklah, batinnya. Kalau mereka masih menganggapku rendah, biar waktu yang membuktikan. Aku tidak akan mundur. Aku akan terus berdiri di samping suamiku, apapun yang terjadi. Dan benar saja, waktu mulai menyiapkan ujian berikutnya, ujian yang akan mengubah segalanya. Keluarga besar Aditya menghadapi krisis. Usaha toko milik kakaknya bangkrut, hutang menumpuk, dan situasi keuangan semakin kacau. Tak lama berselang, Bu Ratna jatuh sakit keras. Biaya pengobatan yang tinggi membuat keluarga panik. Anak-anak lain yang dulu dilulukan justru sibuk dengan urusan masing-masing. Dan pada saat itulah, Sari melangkah ke depan menunjukkan bahwa ia bukan sekadar lulusan SD, tapi seorang menantu berhati emas. Musim hujan baru saja tiba ketika kabar buruk itu datang. Malam itu, saat Sari sedang menutup jendela rumah dinas karena angin kencang, telepon berdering. Suara di seberang sana membuat jantungnya berdegup keras. Bu Ratna jatuh pingsan. Sekarang sudah di rumah sakit kota. Sari kaget, tangannya gemetar memegang gagang telepon. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong. Mertuanya, wanita yang berkali-kali menghina dirinya di depan banyak orang, kini terbaring lemah. Aditya segera pulang dari markas, wajahnya penuh cemas. Kita harus ke rumah sakit sekarang, katanya singkat. Perjalanan menuju rumah sakit terasa begitu panjang. Hujan deras mengguyur jalan, lampu jalan berpendar buram di balik kaca mobil. Sari duduk diam, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ada pergulatan dalam hatinya, luka lama akibat hinaan masih terasa jelas. Tapi naluri sebagai manusia, sebagai menantu mendorongnya untuk peduli. Sesampainya di rumah sakit, suasana kacau. Beberapa kerabat berdiri di lorong dengan wajah panik. Adik-adik Aditya mondar-mandir, suaranya meninggi ketika bicara dengan dokter. Biaya perawatannya tinggi sekali. Dok, kami belum siap, kata salah satu adik Aditya dengan suara putus asa. Dokter hanya bisa menghela napas, menjelaskan bahwa Bu Ratna butuh rawat inap intensif, obat-obatan mahal, dan kemungkinan operasi. Semua itu tidak bisa ditunda. Sari berdiri di samping Aditya, mendengarkan percakapan itu. Hatinya serasa diremas. Bukan karena masalah biaya, melainkan karena melihat Bu Ratna terbaring dengan wajah pucat. Oksigen menempel di hidung, dan selang infus menusuk lengannya. Wanita yang dulu selalu berdiri gagah menghina dirinya, kini begitu rapuh di depan matanya. Keluarga besar pun berkumpul malam itu. Suasana tegang, suara-suara penuh emosi terdengar di ruang tunggu. Siapa yang akan menanggung biaya? Aku tidak sanggup, seru salah satu anak. Aku juga, usahaku baru saja bangkrut, mana ada uang untuk rumah sakit sebesar ini. Apa kita pinjam saja? Tapi siapa yang mau meminjamkan uang sebanyak ini? Perdebatan berlangsung tanpa arah. Semua tampak sibuk menyalahkan keadaan, tapi tak ada yang benar-benar bergerak. Aditya akhirnya angkat bicara. Aku akan lakukan apa saja untuk membiayai ibu. Aku tentara, mungkin tidak kaya, tapi aku tidak akan membiarkan ibu terlantar. Semua terdiam. Namun mereka tahu, gaji seorang sersan tak akan cukup menutupi biaya rumah sakit sebesar itu. Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, saat ini Aditya memikul beban berat, dan ia tidak bisa hanya berdiam diri. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang untuk beristirahat, Sari duduk di kursi tunggu rumah sakit. Ia menatap mertuanya dari balik kaca ruang ICU. Kenangan lama berkelebat, suara hinaan di hari pernikahan, tatapan merendahkan di acara keluarga, sindiran pedas di depan para tamu. Air matanya menetes. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku tidak sempurna. Aku hanya lulusan SD, tapi aku tidak tega melihat beliau seperti ini. Jika ini jalanku untuk membuktikan ketulusan, berilah aku kekuatan. Keesokan paginya,
Tanpa banyak bicara, Sari mulai bertindak. Ia membuka tabungan yang selama ini ia kumpulkan dari hasil berjualan kue dan jasa menjahit. Jumlahnya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membayar beberapa hari perawatan awal. Ia bahkan menjual cincin kawinnya sendiri, satu-satunya perhiasan yang ia miliki. Aditya terkejut ketika mengetahui hal itu. "Kenapa kamu lakukan ini, sayang?" "Itu cincin kita," ucapnya dengan suara serak. Sari tersenyum tipis. "Cincin bisa kita beli lagi nanti. Tapi nyawa ibu tidak bisa tergantikan." Aditya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia memeluk istrinya erat. Langkah kecil itu menjadi awal titik balik besar. Para kerabat yang tadinya panik mulai menyadari bahwa justru Sarilah yang bergerak cepat. Dialah yang berkorban tanpa banyak bicara. Beberapa tetangga yang mendengar cerita itu mulai berbisik kagum. Siapa sangka, menantu yang dulu dihina, justru yang paling peduli. Namun bagi Sari, ini bukan soal membalas dendam. Ia hanya ingin melakukan yang benar. Hatinya yang tulus tak sanggup membiarkan orang sakit menderita, bahkan sekalipun itu mertua yang pernah mempermalukannya. Hari-hari di rumah sakit terasa begitu panjang. Biaya yang terus bertambah membuat keluarga besar semakin tertekan. Adik-adik Aditya yang dulu selalu dilulukan, kini mulai jarang datang. Ada yang beralasan sibuk kerja, ada pula yang hanya muncul sebentar lalu pulang dengan wajah lesu. Justru Sari yang setiap hari setia menunggu di samping ranjang. Ia yang mengelap keringat Bu Ratna, ia yang menyuapkan bubur saat ibu mertua sadar sebentar, ia pula yang menenangkan ketika Bu Ratna gelisah di tengah malam. "Kenapa kamu repot-repot, Sari?" tanya seorang perawat suatu malam. "Bukankah ibumu sering memperlakukanmu tidak baik?" Sari hanya tersenyum samar, menunduk sambil berkata, "Beliau tetap ibu dari suamiku. Dan bagi saya, sakitnya beliau adalah ujian untuk kami semua. Kalau saya meninggalkannya, apa bedanya saya dengan orang yang menghina?" Perawat itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun, biaya rumah sakit bukan hanya soal tekad. Uang harus tetap dicari. Tabungan Sari sudah habis, cincin kawinnya sudah dijual. Kini ia harus berpikir lebih keras. Dengan izin Aditya, Sari mulai menghidupkan lagi usahanya. Dari rumah sakit, ia pulang setiap pagi sebentar untuk menyiapkan kue basah klepon, risoles, Nagasari lalu menitipkannya di warung. Setelah itu, ia kembali ke rumah sakit dengan mata sembab karena kurang tidur. Tak berhenti di situ, Sari juga menerima pesanan catering kecil dari tetangga dan anggota Persit. Meski dulu sering diremehkan, kini mereka mulai melirik hasil masakannya. "Enak juga ternyata masakan Bu Sari," kata salah satu ibu. Pesanan pun semakin banyak, dan dari situ Sari bisa menambah biaya untuk obat-obatan. Aditya yang melihat semua itu hanya bisa tertegun. "Kamu luar biasa, sayang. Aku yang prajurit, seharusnya aku yang kuat, tapi kamu yang jadi tulang punggung saat ini." Sari tersenyum lelah. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Mas." Perjuangan itu lambat laun membuat orang-orang di sekitar terdiam. Para kerabat yang dulu suka mengeluh kini malu ketika melihat Sari bekerja tanpa henti. Mereka yang dulu sering memandang rendah, justru kini diam-diam kagum. Bahkan beberapa mulai berbisik, kalau bukan karena Sari, mungkin Bu Ratna tidak akan bertahan sampai sekarang. Namun, yang paling besar pengaruhnya adalah pada Bu Ratna sendiri. Setiap kali ia membuka mata dan melihat Sari duduk di samping ranjang, wajahnya pucat menahan tangis. Ia teringat pada hari pernikahan dulu, ketika ia mengucapkan kata-kata yang menusuk hati menantunya di depan semua orang. Kini, orang yang ia hina itulah yang duduk setia di sisinya, bahkan mengorbankan segalanya demi dirinya. Suatu malam, ketika hanya mereka berdua di ruang rawat, Bu Ratna menggenggam tangan Sari yang kurus karena lelah. Suaranya lirih, penuh gemetar. "Sari," bisiknya. Sari mendekat. "Ya, Bu, mengapa kamu melakukan semua ini? Bukankah aku sudah begitu kejam padamu?" Air mata menetes di pipi Sari. Ia menggenggam tangan mertuanya erat. "Karena bagi saya, Bu, keluarga adalah keluarga. Saya tidak peduli masa lalu. Yang penting sekarang, Ibu sembuh." Bu Ratna tak mampu menahan tangis. Ia menangis terisak, menutup wajahnya dengan tangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, tembok kesombongan yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Namun perjuangan Sari belum selesai. Biaya operasi masih menunggu, jauh lebih besar dari yang sudah mereka keluarkan. Aditya sudah mencoba mengajukan pinjaman, tapi proses birokrasi militer tidak mudah. Ia hampir putus asa, hingga suatu pagi, Sari berkata dengan mantap,
"Mas, aku akan jual mesin jahitku. Itu cukup untuk menambah biaya." Aditya menatapnya kaget. "Itu kan usahamu, sayang. Kamu sudah berjuang keras. Jangan korbankan semuanya." Sari menggeleng pelan. "Mesin bisa kita beli lagi nanti. Tapi kesehatan ibu tidak bisa menunggu." Dengan langkah mantap, Sari menjual mesin jahit kesayangannya. Uang itu digunakan untuk membayar biaya operasi. Dan berkat pengorbanannya, operasi bisa dilaksanakan tepat waktu. Hari operasi tiba. Keluarga berkumpul dengan wajah tegang. Aditya mondar-mandir di lorong rumah sakit. Sementara Sari duduk diam membaca doa di bibirnya. Tangannya menggenggam tasbih kecil peninggalan ibunya. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan senyum tipis. Operasi berjalan lancar. Sekarang tinggal pemulihan. Semua bernapas lega. Aditya memeluk Sari erat. Matanya berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apa jadinya, sayang." Sari hanya tersenyum sambil menatap ke arah ruang operasi. Ia tidak mencari pujian, tidak mencari pengakuan. Ia hanya lega mertua yang dulu menghina kini mendapat kesempatan untuk sembuh. Minggu-minggu setelah operasi menjadi masa yang berat, tetapi penuh harapan. Bu Ratna masih terbaring lemah, namun perlahan wajahnya mulai terlihat segar kembali. Selang oksigen sudah dilepas, dan ia mulai bisa berbicara lebih lancar. Setiap hari, Sari selalu ada di sisinya. Ia menyuapkan makanan, mengganti pakaian, hingga memijat kaki Bu Ratna yang kaku karena terlalu lama berbaring. Para perawat bahkan berkata, "Menantu yang seperti ini jarang ada, Bu. Kalau bukan karena dia, mungkin ibu tidak akan sekuat sekarang." Bu Ratna hanya bisa terdiam, matanya basah menahan tangis. Kata-kata itu seperti cambuk. Selama ini, ia selalu bangga dengan pendidikan dan status. Ia selalu menganggap Sari rendah. Tapi justru Sarilah yang menunjukkan arti sejati dari keluarga. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat dan cahaya jingga masuk melalui jendela rumah sakit, Bu Ratna memanggil Sari dengan suara serak. "Sari." Sari menoleh cepat, tersenyum lembut. "Iya, Bu, ada apa? Mau minum?" "Tidak." Bu Ratna menggeleng lemah. Tangannya bergetar ketika menggenggam jemari menantunya. "Aku ingin bicara." Sari duduk lebih dekat, matanya lembut menatap wajah pucat mertuanya. "Selama ini, aku buta oleh kesombongan. Aku terlalu bangga dengan pendidikan, dengan status, dengan apa kata orang, sampai-sampai aku melupakan apa yang paling penting, hati yang tulus. Dan kamu, Sari, kamu yang selama ini aku hina, justru yang menolongku saat aku tidak berdaya." Air mata mengalir di pipi Bu Ratna, suaranya patah-patah. "Maafkan aku, Nak. Maafkan semua kata-kataku dulu di hari pernikahanmu. Di setiap kesempatan aku merendahkanmu. Aku salah besar. Aku malu pada diriku sendiri." Sari terdiam, dadanya sesak, air matanya ikut jatuh. Ia menggenggam tangan mertuanya lebih erat. "Bu, saya tidak menyimpan dendam. Semua itu sudah lewat. Yang penting sekarang ibu sehat. Itu sudah cukup bagi saya." Aditya yang berdiri di pintu kamar tidak sanggup menahan air mata. Ia masuk, memeluk istrinya dan ibunya sekaligus. "Terima kasih, sayang. Kamu telah menunjukkan arti kesetiaan yang sesungguhnya." Momen itu begitu menggetarkan. Perawat yang masuk membawa obat bahkan ikut meneteskan air mata melihat pemandangan penuh haru tersebut. Hari itu juga, keluarga besar Aditya datang menjenguk. Mereka terkejut melihat Bu Ratna menangis sambil memeluk Sari erat-erat. Selama ini, mereka tahu betul betapa keras kepala Bu Ratna. Tak pernah sekalipun ia merendahkan dirinya di depan orang lain. Namun kali ini, di depan semua anak dan menantunya, Bu Ratna berkata dengan lantang meski suara bergetar, "Dengarkan semua. Sari bukan menantu rendahan. Dia bukan hanya sekadar lulusan SD. Dia adalah penolongku, penyelamat keluarga ini. Kalian semua harus belajar darinya, dari ketulusan hatinya. Aku malu. Selama ini aku salah besar." Ruangan hening. Beberapa kerabat menunduk, merasa bersalah karena dulu ikut meremehkan Sari. Ada yang sampai meneteskan air mata, menyadari bahwa selama ini mereka ikut bersalah karena diam saja. Sejak hari itu, pandangan keluarga besar berubah. Mereka yang dulu sering menganggap Sari tak pantas, kini justru hormat padanya. Mereka mulai meminta pendapatnya, bahkan memuji kegigihannya. Namun, Sari tidak berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Ia tidak membalas hinaan masa lalu dengan kesombongan. Ia hanya berkata pelan setiap kali orang memujinya, "Semua ini bukan karena saya hebat.
Saya hanya ingin membuktikan bahwa keluarga adalah segalanya. Selama ada hati yang tulus, semua bisa dihadapi. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna semakin membaik. Meski harus rutin kontrol, kondisinya stabil. Hubungan antara dirinya dan Sari perlahan berubah menjadi hangat. Ia sering menggandeng tangan menantunya ketika berjalan. Bahkan sesekali berkata, "Aku beruntung punya menantu sepertimu." Dan bagi Sari, ucapan sederhana itu lebih berharga dari semua gelar dan status yang pernah merendahkannya. Hari-hari setelah itu berjalan jauh lebih damai. Luka lama mulai sembuh, perlahan berganti dengan kehangatan. Hubungan Sari dengan mertua yang dulu penuh duri, kini berubah menjadi lembut seperti air. Bu Ratna sering memanggil Sari ke rumahnya, bukan untuk mengomel, melainkan untuk menemaninya berbincang. Kadang mereka membicarakan resep masakan, kadang hanya duduk menikmati teh hangat sambil melihat halaman rumah. "Dulu aku tidak pernah membayangkan bisa duduk begini denganmu, Sari," kata Bu Ratna suatu sore. Sari hanya tersenyum. "Saya juga tidak pernah menyangka, Bu. Tapi mungkin inilah jalan Tuhan. Luka memang perih, tapi kalau kita sabar, luka bisa berubah jadi obat." Mata Bu Ratna berkaca-kaca. Ia tahu, kata-kata sederhana itu lahir dari hati yang benar-benar tulus. Aditya pun semakin bersinar dalam karirnya. Dengan dukungan Sari, ia berhasil naik pangkat lagi menjadi sersan kepala. Di setiap acara resmi, ia berdiri gagah dengan seragam lengkap, dan di sisinya selalu ada Sari. Jika dulu tatapan orang penuh sinis, kini tatapan itu berubah menjadi kagum. Banyak yang berbisik, "Itu istri Aditya? Ya, luar biasa setia. Dia yang merawat mertuanya sampai sembuh." Sari tidak pernah menanggapi pujian itu berlebihan. Ia hanya tersenyum, menunduk, dan tetap berjalan dengan langkah sederhana. Hidup Sari adalah bukti nyata bahwa pendidikan tinggi dan status sosial bukanlah satu-satunya ukuran nilai manusia. Ia memang hanya lulusan SD, namun hatinya yang penuh ketulusan menjadikannya pilar keluarga. Dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan di hari sakral pernikahannya, tidak membuatnya membalas dengan kebencian. Sebaliknya, ia menjawab dengan kesabaran, kerja keras, dan kasih sayang. Dan pada akhirnya, dunia melihat siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan sekadar menantu biasa, ia adalah menantu berhati emas. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, jaga langkah, dan selalu ambil hikmahnya.